Halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur edisi Jumat 17 Desember 2021. Di mana siang ini kami akan sajikan informasi menarik, berita penting, dan pastinya juga yang fenomenal di mana pada saat ini kejadian-kejadian akan kami informasikan. Dan akan langsung disampaikan oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kota Makassar di mana tak ada perayaan Tahun Baru di Makassar. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan tak ada perayaan Tahun Baru di Makassar. Untuk Natal dan Tahun Baru, tidak ada konvoi, tidak ada pesta kembang api dan kegiatan lainnya yang mendatangkan kerumunan. Masyarakat dihimbau untuk melakukan tahun baru di rumah masing-masing dan bersama keluarga. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung dengan Siti Aminah yang sudah ada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Aminah. Baik, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan terkait larangan perayaan tahun baru? Ya, terkait perayaan Tahun Baru kali ini, pemerintah Kota Makassar melarang seluruh masyarakatnya untuk melaksanakan Tahun Baru 2022, di mana masyarakat diminta untuk melakukan Tahun Baru di rumah masing-masing saja tanpa melakukan pesta atau ritual yang bisa menimbulkan kerumunan atau mendatangkan orang banyak karena penularan virus corona betul-betul sangat diantisipasi pada tahun ini, mengingat sebelumnya virus corona atau pandemi COVID-19 meledak usai adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah atau menekan penyebaran virus corona di kalangan masyarakat, khususnya pemerintah Kota Makassar sendiri. Jadi nanti pada saat Tahun Baru itu tidak ada riak-riak seperti konvoi, kemudian pesta kembang api dan juga kegiatan lainnya yang mendatangkan kerumunan, dan cukup berada di rumah masing-masing pada saat Tahun Baru. Sebelumnya pemerintah Kota Makassar juga telah menggelar rapat bersama dengan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk membahas terkait kebijakan-kebijakan dan pengaturan-pengaturan yang akan dilakukan jelang Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Ya, Baik, selanjutnya mungkin dengan pelarangan-pelarangan yang tadi Anda sampaikan, apakah ada pelarangan perjalanan selama Tahun Baru, rekan Ami? Baik, sejauh ini belum ada pelarangan terkait perjalanan masyarakat, baik itu perjalanan melalui transportasi udara, laut, dan juga darat. Jadi tidak ada pelarangan untuk melakukan perjalanan, hanya saja akan diperketat perjalanan masyarakat seperti mungkin pemeriksaan vaksinasi, dan kalau misalkan ada yang ingin melakukan perjalanan lewat udara, pesawat maupun transportasi laut, itu harus melengkapi vaksinasinya, minimal satu vaksinasi tahap pertama, dan itu harus dibarengi dengan bukti antigen bahwa dia betul-betul negatif corona. Sementara bagi masyarakat yang belum menjalani vaksinasi itu tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, karena syarat perjalanan itu harus sudah divaksin, kemudian terakses dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aplikasi Peduli Lindungi ini betul-betul nanti dimanfaatkan atau dimaksimalkan dengan baik untuk membatasi pergerakan masyarakat, seperti itu Kinan. Dan memang kalau untuk yang vaksinasi 2 kali itu cukup dengan antigen, dan yang hanya 1 kali vaksin itu harus melampirkan bukti swab PCR 3 kali 24 jam. Ya, baik. Mungkin selanjutnya upaya apa yang akan diusahakan termasuk kepolisian untuk mengawal perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan mendatang ini, rekan Ami? Baik, pada rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan oleh Pemkot Makassar pada Rabu lalu di kantor Balai Kota Makassar, sudah ada perwakilan dari semua stakeholder, baik dari Pemkot sendiri tentunya, dan kemudian ada dari DPRD, TNI, dan Polri. Nah, kepolisian ini
akan melakukan operasi lilin dengan menurunkan kira-kira 1.200 personel untuk melakukan penjagaan dan pengetatan perjalanan di titik-titik yang memang dicurigai banyak terjadi kerumunan atau perkumpulan darah baik, dan sejumlah tempat wisata atau lokasi kerumunan titik-titik berkumpulnya masyarakat itu akan ditutup, seperti Center Point of Indonesia yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, kemudian Pantai Losari di Jalan Penghibur, kemudian di Karebosi, dan sejumlah titik keramaian lainnya tentu akan terpantau oleh pihak kepolisian TNI bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar. Jadi artinya ada rekayasa jalan ya, baik juga di pertigaan Jalan Alauddin, Petarani, Makassar. Begitu, Kinan. Ya, baik rekan Ami atas laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantau dan Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Urip Laksana. Berikut liputannya. Bicarakan dua agenda. Pertama, target kita di atas 80%. 80% itu berarti sisa 1% yang kita capai, tapi kita tidak puas di 80%. Di atas 80%. Di atas itu bisa 90%, bisa 95%, bisa 100%. Logikanya, kalau ini Laskar Pelangi saya wajibkan 10, kemudian yang diterima 10.000 saja, maka akan ada 100.000 orang. Kalau 100.000 memberi kontribusi hampir itu bisa 10%. Karena 1,1 hampir 10%. Kalau kegiatannya Pak Kapolrestabes door to door jalan, dan sementara jalan sekarang dari Pak penegasan dari Pak Kapolrestabes, termasuk Pak Dandim dengan sapu jagatnya, saya kira angka sampai 150 berarti ada 15% kita tambah. Kalau 15% kita tambah, berarti 80% ditambah 15% bisa 95%. Nah, itu hitung-hitungannya. Apalagi yang berhadiah. Kalau berhadiah jalan, saya kira kita mudah-mudahan. Tapi saya tidak mau takabur, saya bilang di atas 80%, bisa 100%. Nah, itu yang pertama. Agenda kedua adalah Nataru. Saya kira pengarahan itu lebih banyak kita tanyakan ke Pak Kapolrestabes. Karena saya ingin hari ini kita satu pandangan. Tripika, Camat, dan Ramil Kapolek satu pandangan, Tripilar juga Lurah, kemudian Babinsa Timas, Babinsa satu pandangan bersama semua tokoh-tokoh di bawah. Kesimpulannya adalah tidak ada perayaan tahun baru di Kota Makassar. Silahkan, dan kita menghimbau kita perayaan tahun baru di rumah masing-masing dengan keluarga. Saya kira demikian. Alasannya apa Pak? Karena COVID atau apa? Karena COVID masih tinggi? Ya, kita tidak mau lengah, kita tidak mau kebobolan soal kerumunan ini, pengalaman dari tahun lalu. Kira-kira begitu. Silakan Polres dulu. Mencegah masyarakat datang kemudian berkerumun ya di titik-titik rawan di Kota Makassar. Beberapa strong point yang sudah kita petakan antara lain di CPI, kemudian di sepanjang jalan dari mulai Tanjung masuk ke CPI, kemudian masuk ke Jalan Penghibur sampai ke Benteng Rotterdam. Ini akan kita lakukan rekayasa sehingga tidak ada masyarakat yang datang ke strong point ini. Demikian juga beberapa penggal jalan yang kita rekayasa seperti misalnya di pertigaan Alauddin, Petarani, kemudian di pusat-pusat kota, ini juga akan kita lakukan rekayasa. Oke? Pak, berapa petugas yang akan diturunkan Pak untuk pengamanan tahun baru? Dalam waktu dekat kita akan segera melakukan rapat koordinasi. Ya. Tapi estimasi kita akan menerjunkan 1.200 personil, baik itu dari unsur Polri, di-backup oleh Polda, kemudian teman-teman TNI, pemerintah kota, BPBD, dan Damkar. Jadi mereka akan berjaga di tempat-tempat umum yang ditutup Pak ya? Iya, kita akan terjunkan anggota untuk di lokasi-lokasi. Kalau nanti mereka tetap nekat datang Pak untuk di tempat yang ditutup itu seperti apa? Kita akan
kita akan bentuk-bentukkan, kita himbau untuk itu. Rapat ini sekaligus sebagai langkah awal kita berharap untuk wilayah, terutama unsur kritika, teman-teman camat, kapolsek, dan ramil itu sudah melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Jadi 3 stressingnya untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api, dan tidak ada pesta atau kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan malam Tahun Baru. Ada penyekatan di jalanan, Pak? Ya? Ada penyekatan di jalan nanti? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ada beberapa yang kita lakukan rekayasa, bentuknya itu bisa penyekatan maupun penutupan arus. Ya, beberapa lokasi tadi. Pemeriksaan mungkin di sana, Pak, vaksinasi? Ya, kita akan lakukan operasi cipta kondisi namanya ya, untuk gangguan-gangguan kamtipmas kita eliminir, penyakit-penyakit masyarakat ini termasuk petasan. Termasuk petasan itu kita akan operasi nanti. Berarti ditindak ya? Ya, kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto dan Kapolrestabes Makassar Kombes Wisnu Urip Laksana. Dan terima kasih rekan Siti Aminah langsung dari Kota Makassar atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.